Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Arba'in Hadis lil Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Dan pada pertemuan kali ini kita telah sampai pada hadis yang ke-11, berbicara tentang fitrah. Riwayat dengan sanad yang muttasil kepada Muhammad ibn Ya'qub an Muhammad ibn Yahya an Ahmad bin Muhammad an ibn Mahbub an Ali ibn Ri'ab an Zurarah berkata, Sa'altu Aba Abdillah alaihi salam, aku bertanya kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, an qaulillahi azza wa jal, tentang firman Allah yang berbunyi fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang artinya fitrahnya Allah di mana Allah menciptakan manusia atas fitrah itu. Boleh jadi Zurarah bertanya kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, apa yang dimaksud dengan Allah menciptakan manusia berdasar pada fitrah. Qala, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam menjawab, fatarahum jami'an ala tauhid. Allah menciptakan mereka semua, maksudnya semua manusia, atas fitrah tauhid. Ini adalah hadisnya, jadi hadisnya pendek saja. Hadis terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ditanyakan tafsirnya oleh sahabat Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam yang bernama Zurarah. Ketika ada firman Allah yang berbunyi fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, Zurarah bertanya, dan jawaban Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, fatarahum jami'an 'ala tauhid. Jadi mereka semua dicipta berdasarkan fitrah tauhid. Jadi hadisnya cuma pendek seperti itu, fatarahum jami'an 'ala tauhid. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, sesuai dengan penjelasan Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Dari segi bahasa, fitrah itu artinya al-khalq atau penciptaan. Al-fitrah yaitu al-khilqah, penciptaan. Dari kata kerja, kalimat ini adalah berbunyi, atau kata ini berbunyi fatara, ai syaqqa wa mazzaqa, yang bisa berarti bahwa seakan-akan penciptaan itu sama dengan membelah atau mengoyak tabir-tabir ketiadaan. Jadi di antara arti fatara itu adalah syaqqa wa mazzaqa. Jadi menguak, mengoyak, membuka, membelah. Tentu ini adalah maksud kiasan. Jadi membelah ketiadaan menjadi keberadaan. Dan kadang-kadang kita juga mengatakan dengan istilah iftar terhadap orang yang berpuasa kan. Nah, iftar itu seakan-akan orang yang berpuasa memutus imsaknya. Jadi kan setelah imsak dari mulai subuh sampai kemudian maghrib, ketika sampai waktu maghrib iftar. Jadi kesinambungan imsak ini dikoyak atau diberhentikan oleh iftar. Ini dari segi bahasa. Kita tidak terlalu berkutat dalam masalah bahasa. Tapi kita
akan lebih memahami makna daripada ayat fatarahum jami'an ala tauhid. Artinya jelas sekali bahwa Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika menjelaskan tentang fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, jelas sekali beliau mengatakan bahwa yang maksudnya adalah Allah menciptakan mereka berdasarkan tauhid. Ini akan kita bahas. Jadi hadis ini kembalinya kepada sebuah ayat yang kalau lebih sempurnanya kita akan baca di surat Ar-Rum ya. Ayat berbunyi seperti ini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kita diminta untuk menghadapkan wajah kita kepada agama. Lid-dini hanifa. Lalu apa agama itu? Disebut fitratullah. Jadi agama itu adalah fitratullah. Apa fitratullah? Allati fataran nasa 'alaiha, di mana Allah menciptakan manusia berdasarkan fitrah itu. Jadi agama adalah fitrah. La tabdila li khalqillah. Dan dalam hal ini tidak ada perubahan. Artinya ayat ini hendak mengatakan bahwa agama itu adalah sesuatu yang terjalin erat dengan penciptaan manusia, dan manusia tidak akan pernah berubah dari fitrah agama ini. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi sayang sekali banyak manusia yang tidak menyadarinya. Padahal ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpisah dari diri manusia, terikat dengan penciptaannya, tidak akan pernah berubah. Dari mulai awal sampai akhir manusia akan seperti itu. Tapi anehnya sesuatu yang bersifat menyeluruh dan terjalin erat dengan penciptaan manusia itu, ternyata kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Ini juga sebuah keanehan. Jadi sebenarnya hadis tadi itu hendak menjelaskan ayat yang baru saja kita baca ini. Nah, kita sebelum masuk pada pembahasan kita akan menjelaskan apa sih fitrah itu. Kadang-kadang kan kita sering ngomong fitrah, itu fitrahnya manusia. Jadi fitrah itu adalah sesuatu atau sebuah keadaan al-hal wal kaifiyah di mana Allah menciptakan manusia berdasarkan hal tersebut. Jadi fitrah itu sesuatu yang terjalin erat dengan wujud kita, dengan penciptaan kita, dengan keberadaan kita. Nah, dan itu adalah hal-hal yang tidak bisa terpisahkan dari wujud manusia. Jadi seakan keberadaan manusia itu ya fitrahnya itu, atau dasar keberadaan, dasar penciptaan. Jadi sesuatu yang tidak bisa terpisah dari wujud manusia. Dan fitrah ini bersifat ilahiyah, karena disebut fitratullah, fitrahnya Allah, penciptaan Allah. Dan Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif pada bagian awal dia mengatakan bahwa fitratullah ini termasuk anugerah-anugerah yang Allah khususkan manusia untuk mendapatkannya. Artinya selain manusia boleh jadi mereka tidak mendapatkan fitrah ini. Artinya kalaupun mendapatkan tidak dalam tingkatan yang seperti didapatkan oleh manusia. Manusia mendapatkan yang paling sempurna tentang fitratullah ini. Nah, Al-Imam Al-Khumaini dalam bagian berikutnya dia mengatakan bahwa fitrah ini ditafsirkan dengan macam-macam hal yang sebenarnya satu sama lain tidak bertentangan. Di antaranya dalam hadis disebut bahwa fitrah itu adalah tauhid. Artinya boleh jadi tauhid itu merupakan gambaran atau misdak yang paling sempurna daripada fitrah. Nah, dalam sebuah riwayat
fitrah juga ditafsirkan dengan Islam. Kadang-kadang fitrah ditafsirkan dengan tauhid, kadang-kadang fitrah ditafsirkan dengan Islam, kadang-kadang fitrah ditafsirkan dengan ma'rifah, dengan pengetahuan. Atau kalau kita baca riwayat yang cukup populer ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ini kan riwayat ini mengatakan bahwa setiap yang lahir itu dilahirkan atas fitrah, nanti kemudian ada yang merubah fitrah ini menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi ya. Jadi dalam hadis ini seakan-akan fitrah itu dihadapkan pada at-tahawwud wat tanassur wat tamajjus. Ini juga adalah bagian daripada makna fitrah. Artinya fitrah itu fitrah Islam, tapi kemudian bisa dirubah menjadi tahawud, tanassur, dan tamajjus. Nah, dari berbagai macam keterangan yang sampai dalam berbagai macam riwayat, Al-Imam Al-Khumaini menyimpulkan bahwa memang fitrah itu bisa mempunyai banyak arti, meskipun satu dengan yang lainnya tidak bertentangan. Nah, sekarang kita akan masuk pada hukum-hukum fitrah. Kapan sih sesuatu itu disebut sebagai sesuatu yang bersifat fitri? Atau ini termasuk fitrah manusia? Hukum fitrah itu adalah pertama harus tidak ada perbedaan. Artinya semua manusia harus memilikinya. Semua manusia harus begitu. Tidak bisa manusia-manusia tertentu memilikinya, kemudian yang lain tidak memilikinya. Maka itu bukan fitrah. Harus menyeluruh, tidak ada perbedaan. Dan ini ditemukan di berbagai macam zaman, di berbagai macam tempat. Artinya manusia di setiap zaman, di setiap tempat, dari berbagai macam etnis, suku, bangsa, ya, fitrah itu harus sama, harus ada. Tidak boleh ada perbedaan. Karena kalau hanya ditemukan pada masa tertentu dan di masa lain tidak ada, berarti itu bukan fitrah. Atau ditemukan di tempat tertentu, di tempat yang lain tidak begitu, maka itu bukan fitrah. Atau dalam etnis, bangsa dan suku tertentu, tidak pada yang lain, maka itu bukan fitrah. Dan di antara sifat fitrah ini tidak berubah. Artinya sepanjang keberadaan manusia, hal-hal yang bersifat fitri itu harus sama dari awal sampai akhir. Itu adalah sifat-sifat hal yang mempunyai predikat fitri. Bahkan dalam memahami hal yang bersifat fitrah ini, satu manusia tidak akan berbeda dengan yang lain. Jadi karena ini menyeluruh sepanjang waktu, di semua tempat, di segala manusia, dalam berbagai macam suku dan etnisnya, maka ini juga manusia dalam memahaminya pun tidak boleh berbeda pendapat, harus sama semuanya. Nah, ini pembahasan menarik nantinya. Asal kita mau dengan sabar mengikutinya ya. Muqaddimah ini harus kita lewati untuk kita sampai pada apa yang hendak dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khumaini. Jadi semua paham ini, tidak ada yang tidak paham ini. Semua manusia paham hal yang fitrah itu dipahami oleh semua manusia. Karena sebenarnya fitrah itu adalah sesuatu yang tidak pakai dipelajari, sesuatu yang bersifat huduri. Jadi memang semua manusia paham, semua manusia bisa memahaminya dan tidak mungkin beda pendapat dalam memahaminya. Dan kalau tidak seperti yang dijelaskan tadi, maka sesuatu itu bukan hal yang bersifat fitrah. Dan kalau kita kembali kepada ayat tadi itu, ayat kan berkata fatoron nasa alaiha. Jadi semua manusia diciptakan berdasarkan fitrah ini. Ketika ayat menegaskan fatoron nasa alaiha, ini menunjukkan bahwa ini tidak untuk kelompok tertentu atau untuk golongan tertentu, enggak, ini untuk semua manusia. Fatoron nasa alaiha. Seluruh Arab dan Ajam semuanya mempunyai fitrah ini. Ketika tadi tidak ada perubahan, ayat itu menegaskan la tabdila li khalqillah. Jadi tidak mungkin berubah. Nah, namun
yang mengherankan dari ayat ini, setelah disebut dengan sifat-sifat yang seperti itu, bahwa semuanya sama, semuanya paham, semuanya tidak mungkin berbeda pendapat, ada di setiap waktu, ada di setiap golongan manusia, dan dari awal sampai akhir manusia memilikinya. Tapi ayat kemudian mengatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kok bisa sesuatu yang menyeluruh, ada di mana-mana, tidak terbatas oleh waktu, tapi kenapa kok kemudian kebanyakan manusia tidak menyadarinya? Ini juga sesuatu yang agak mengherankan ketika dijelaskan seperti itu. Nah, nanti lewat keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Humaini, permasalahan akan menjadi jelas. Nah, riwayat tadi mengatakan bahwa fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, jawabannya apa? Fatarahum 'ala tauhid. Jadi di antara makna fitrah adalah tauhid. Jadi ketika manusia meyakini keberadaan Tuhan yang esa, itu adalah fitrah. Artinya sebenarnya hal ini diyakini oleh semua manusia. Artinya bahkan sebenarnya tidak ada sosok ateis, itu tidak ada. Karena fitrah manusia itu bertauhid. Ini adalah dakwahan yang luar biasa yang nanti akan dibuktikan oleh Imam Al-Humaini. Dan ketika tauhid itu adalah sesuatu yang bersifat fitrah, ya, maka tauhid ini harus merupakan sesuatu yang sangat jelas dan gamblang, tidak perlu dibuktikan. Harus min awdahil badihiyat, harus termasuk sesuatu yang paling jelas, karena fitrah. Artinya tidak ada yang lebih jelas daripada tauhid, karena manusia diciptakan berdasarkan tauhid. Nah, para mufassir baik dari kalangan Ahlus Sunnah maupun dari kalangan Syiah, mereka ketika menafsirkan ayat tadi, pada umumnya mereka mengatakan bahwa agama tauhid itu adalah fitrah. Namun Al-Imam Al-Humaini dalam kesempatan ini beliau mengambil cara menerangkan dari guru beliau, yaitu Al-Arif Al-Kamil Asy-Syaikh Syah Abadi. Artinya tidak bertentangan, cuma guru beliau ini mempunyai cara yang khas dan bisa dipahami oleh banyak orang ketika beliau menjelaskan tentang fitrah yang bernama tauhid itu. Di antara fitrah itu adalah seperti yang kita bahas tadi, itu adalah tauhid. Keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala itu bagian daripada fitrah manusia. Di antara, ini masih dakwahan ya, nanti akan kita buktikan. Di antara fitrah itu adalah bahwa Tuhan yang esa itu dia maha sempurna. Seluruh kesempurnaan ada padanya dan sedikit pun kekurangan tidak ada padanya. Dia adalah zat yang sempurna mutlak, maha sempurna. Itu juga sesuatu yang dipahami oleh semua manusia sebenarnya. Di antara makna fitrah adalah keyakinan manusia bahwa akan ada kehidupan pasca kehidupan dunia. Itu juga sebenarnya bagian daripada fitrah yang sebenarnya semua manusia memahami itu. Jadi bahwa ada kehidupan pasca kehidupan dunia itu juga bagian daripada fitrah. Jadi Tuhan fitrah, keesaan Tuhan fitrah, bahwa Tuhan maha sempurna itu adalah fitrah. Bahwa ada kehidupan pasca kehidupan dunia itu fitrah. Bahwa ada para wakil-wakil Tuhan, para nabi, para rasul itu juga fitrah. Bahwa ada para malaikat itu juga fitrah. Bahwa ada kitab-kitab suci yang diturunkan itu juga adalah bagian daripada fitrah. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang Al-Imam Al-Humaini lewat keterangan Syekh Syah Abadi hendak menjelaskan bagaimana semua hal yang kita dakwahkan tadi itu adalah merupakan sesuatu yang bersifat fitri. Nah,
Guru beliau menjelaskan seperti ini, bahwa sebenarnya kalau kita mau melihat setiap manusia itu, ternyata dalam kedalaman jiwa manusia, dan ini menyeluruh, tidak ada yang berbeda dalam hal ini, bahwa manusia itu semuanya dia mencintai sesuatu yang sempurna. Anda mau cari manusia di mana saja, di zaman apa saja, di tempat apa saja, dari bangsa dan suku apa saja, semua mereka mencintai dan menginginkan yang namanya kesempurnaan. Semuanya mencari kesempurnaan. Dan tidak ada manusia yang tidak seperti itu. Semua manusia seperti itu. Bahkan motor yang menggerakkan manusia dalam beraktivitas ini adalah, motor itu adalah bahwa dalam jiwanya itu ada suara yang mengajaknya untuk meraih kesempurnaan, untuk menggapai kesempurnaan, untuk menuju kesempurnaan. Dan semua manusia seperti itu. Semua manusia berjalan menuju kesempurnaannya dan dia mencari kesempurnaannya. Dan dalam hal ini tidak ada dua manusia yang berbeda. Yang berbeda jadi fitrahnya adalah yang tidak berbeda, bahwa semua manusia mencari kesempurnaan. Boleh jadi perbedaannya dalam menentukan apa itu kesempurnaan. Dalam hal ini manusia boleh jadi silap, boleh jadi dia berbeda pendapat, tapi bahwa semua itu mendamba dan mencari dan menuju kesempurnaan, semuanya sama. Mereka boleh salah dalam menentukan apa itu yang sempurna. Dalam hal ini Imam Humaini memberikan contoh, boleh jadi orang-orang yang pemahamannya tentang kesempurnaan hanya terbatas pada masalah-masalah duniawi. Ya tentu yang dia kejar dunia. Karena dianggap adalah dunia itu adalah puncak kesempurnaan. Tidak ada di balik dunia ini. Karena dia pemahamannya seperti itu, ya sebenarnya dia itu seandainya dia dikenalkan bahwa ada kesempurnaan yang melebihi dunia, maka dia akan tinggalkan dunia. Dan dia akan menuju kesempurnaan yang lebih itu. Karena apa? Karena jiwanya menuntut yang lebih. Kenapa manusia hanya terfokus pada dunia? Karena sementara ini dia hanya paham bahwa segala kesempurnaan itu hanya terbatas pada masalah-masalah duniawi. Nah, Imam Humaini kembali mencontohkan ada orang-orang tertentu yang menganggap kesempurnaan itu dalam pengetahuan, dalam ilmu, dalam teknologi. Dianggap bahwa seluruh kesempurnaan adalah ilmu. Karenanya mereka memusatkan seluruh kemampuannya untuk meraih sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan. Karena apa? Karena dianggap bahwa puncak kesempurnaan adalah pengetahuan. Ada juga orang-orang yang memahami bahwa kesempurnaan itu adalah pada kehidupan yang abadi di akhirat. Karenanya mereka juga fokusnya adalah pada masalah-masalah ukhrawi. Orang itu bergantung dengan sejauh apa dia memahami kesempurnaan. Tapi yang tidak berbeda di antara seluruh umat manusia itu bahwa semua mereka sebenarnya berjalan dalam rangka meraih kesempurnaan. Dalam hal ini semuanya sama. Itu fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Manusia yang memahami, katakanlah dalam sementara waktu ia paham bahwa kesempurnaan itu ini. Tapi nanti, dan ini berusaha dia kejar, tapi kalau dia kemudian dipahamkan ada sesuatu yang lebih sempurna dari ini, dia langsung akan tinggalkan ini, dia akan berpindah ke yang berikutnya. Kalau yang setelah yang berikutnya ini, dia dikenalkan lagi pada kesempurnaan yang lebih, dia akan tinggalkan yang ini, dan begitulah seterusnya. Karena apa? Karena fitrah manusia menariknya untuk menuju kepada yang lebih dan lebih. Dan begitulah seterusnya, manusia tidak akan berhenti. Ketika dia menemukan yang lebih, yang sebelumnya akan dia tinggalkan. Itu yang dimiliki oleh seluruh manusia. Bahkan manusia itu bisa jatuh cinta pada sesuatu yang bahkan dihayalkan.
Katakanlah ketika diberikan gambaran kepadanya tentang kehidupan surga, kebahagiaan yang abadi, tentang keabadian, tentang kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Jiwa manusia mengatakan, katakanlah dia tidak percaya pada kehidupan pasca kehidupan dunia, tapi jiwanya mengatakan seandainya tempat yang seperti itu benar-benar ada, maka tempat itu akan saya pilih. Sebagai contoh umpamanya, contoh sederhana. Seandainya ada orang yang tidak percaya bahwa setelah kita mati ini kita bisa hidup kembali. Seandainya ada orang yang tidak percaya bahwa akan ada kehidupan pasca kehidupan dunia. Tapi dalam khayalnya seandainya dikatakan, loh kamu ini loh, seandainya nanti kalau setelah mati kamu dihidupkan lagi dalam kehidupan yang abadi, seandainya itu ada, apakah kamu akan ambil itu? Pasti dia akan mengatakan kalau emang itu ada ya tentu. Tidak mungkin dia menolaknya. Karena kehidupan yang abadi jauh lebih sempurna daripada kehidupan yang sementara. Artinya, jika kehidupan abadi itu memang ada, bahkan orang yang tidak percaya pada kehidupan yang abadi, dia akan mau kalau seandainya diberikan kepadanya kehidupan yang abadi. Kenapa kok begitu? Karena memang fitrah manusia selalu mengarah kepada sesuatu yang sempurna. Dan itu tidak bisa berdusta manusia. Naam. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.